lagi. Itu sama Sama. Cuma dia gunting rambut. Gunting rambut. Yang biasa cukur DP kumis. Dia? Iya tuh. Nah. Pengenalan wajah para tersangka, dan kami telah saat ini membawa korban bersama psikolog, juga orang tua, dan kemudian didampingi para penyidik. Akan ada lagi penggalian, kami meminta kalau ada dugaan masih ada tersangka lainnya, maka kami mendorong penyidik untuk segera juga datang ke rumah aman. Kami akan dampingi bersama-sama untuk melihat apakah benar dugaan kami ada 12 orang. Nah, kami selaku kuasa hukum juga sudah menyatakan kepada penyidik berkoordinasi dengan kejaksaan bahwa penerapan ancaman maksimal, jadi dia di pasal 8283 itu Undang-Undang Perlindungan Anak kena ancaman maksimal 15 tahun. Tapi karena mereka melakukan bersama-sama, apalagi korban disabilitas, anak disabilitas, maka ada pemberatan sepertiga. Tapi kami dari kuasa hukum meminta kepada penyidik dan juga kejaksaan penerapan hukuman kebiri. Dan untuk pertama kali di Sulawesi Utara, kalau bisa diterapkan hukuman kebiri, dilaksanakan itu. Karena ini luar biasa, bejat anak perempuan usia 16 tahun, penyandang disabilitas, digilir oleh laki-laki dewasa besar-besar semua, dan bahkan mungkin ada juga, makanya anak itu tadi trauma luar biasa. Dan dia sudah dalam dalam perlindungan negara bersama Kepala UPTD Pak Marcel Sinom ini, penanganan secara psikolog, kemudian pendampingan rohani, pendampingan bantuan hukum, dan dia sudah sebenarnya dalam 2 minggu di rumah aman sudah mulai pulih. Tapi ketika tadi melihat para tersangka, dia langsung reaktif. Trauma itu tetap ada dan dia luar biasa marah sampai menangis histeris tadi. Dalam waktu dekat kami tetap akan koordinasi, dan sekali lagi kami menuntut bukan hanya ancaman pidana maksimal ditambah pemberatan, tapi hukuman kebiri. TKP ada berapa, Pak? TKP ada 3. Jadi rencananya kami juga siang ini akan berangkat ke 3 TKP, dan kami sangat apresiasi kepada Pak Dir, kemudian juga Kasubdit dan para penyidik, karena rencananya para tersangka ini akan menghilangkan barang bukti, tapi cepat diambil. Jadi ada refleks dan juga bantal dan lain-lain sudah diamankan. Jadi barang buktinya jelas ada, termasuk juga postingan mereka di Facebook, dan juga ada beberapa pakaian ya, termasuk korban. Penyandang disabilitas ini dia menderita fisik maupun psikis. Fisiknya dia selama 2 minggu dia pendarahan berat, kemudian dia juga secara psikis dia itu trauma berat. Tapi sejak dia dari rumah aman perlindungan negara, dia mulai pulih. Tapi ketika tadi ditunjukkan para tersangka ini, kemudian dia diriwain lagi, makanya dia menangis dengan histeris. Jadi fisik maupun psikis dia pendarahan karena akibat perlakuan cabul itu. Dilaporkan kami, maka negara hak untuk mendampingi korban melalui Bapak Gubernur, Bapak Olidono Kambe, dan Pak Stefan Kando, lalu mendorong kami untuk concern, karena ini kasus yang luar biasa, apalagi terkait dengan amanat Undang-Undang 35 tentang perlindungan anak. Pendampingan ini harus secara komprehensif, dan kami sudah memberikan kuasa kepada kuasa hukum UPTD PPA dalam rangka pendampingan untuk mendapatkan keadilan bagi anak ini. Nah, selanjutnya untuk penanganan, tidak hanya dalam penanganan secara hukum, tetapi bagaimana juga masa depan anak ini, kami harus melakukan pendampingan berkoordinasi dengan dinas-dinas yang punya institusi rehabilitasi sosial, dengan dinas sosial. Nanti pesan juga dari kepala dinas kami, Dr. Kartika Devi, untuk serius dan memantau sampai kasus ini benar-benar selesai dan anak ini mendapatkan keadilan. Di rumah perlindungan juga anak ini kami terus lakukan pendampingan sampai ini anak pemulihan secara total.